Bacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah tahun keempat kita merenungkan ajakan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam International Theological Symposium on the Priesthood, agar para imam tetap menyalakan bara imamat lewat kedekatan dengan Allah, uskup, sesama imam, dan dengan umat. Pada tahun ini kita merenungkan kedekatan imam dengan umat sebagai sahabat perjalanan menuju kekudusan. Bagaimana kedekatan para imam dengan umat, saudara-saudari sendiri yang mengalaminya. Apakah para imam saudara paroki dekat dengan saudara atau tidak? Tidak usah dijawab, jawab dalam hati masing-masing. Ada yang dekat, ada yang cukup dekat, ada yang sangat dekat, dan ada juga yang cukup jauh dan sangat jauh, bahkan asing. Beberapa umat tidak tahu mana pastor parokinya. Ini yang salah, pastornya atau umatnya? Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada umat berterima kasih pada saya, Bapak Uskup, terima kasih karena telah mengutus imam yang dekat dengan umat. Ia sangat rajin berkunjung pada umat dan sering hadir dalam acara lingkungan. Ia rajin dalam pelayanan, sepertinya tak mengenal lelah. Nah, inilah imam-imam yang hadir di sini. Bagi yang belum, bertobatlah. Ini harapan umat juga, terima kasih dan harapan umat. Tapi ada juga pernah seorang imam menyampaikan kepada saya, Pak Uskup, ada imam paroki ini jarang ada di tempat. Ah, masa sebentar mungkin? Iya, umat mengeluh. Ya silakan tanyakan saja pada umat. Suruh saja tanya, Romo mau kemana?
dan pulang kapan? Sudah, katanya, ditanya begitu, kata romo tersebut. Lalu malah kata umat itu jawabannya menyakitkan. Ah, masa tidak mungkin? Memang jawabannya apa? Jawabannya begini, kata imam itu cerita kepada saya. Emang lu siapa? Bini gua bukan? Tanya-tanya segala. Ini betul ya. Saya tidak tahu imam itu cerita, tapi ini ceritanya yang betul kepada saya. Mungkin boleh tidak bertanya tentang umat kepada imamnya. Boleh kalau mempunyai hak untuk bertanya dan ada kaitannya dengan pastoral, jadwal pastoral, kegiatan pastoral, ya. Jadi boleh bertanya apapun. Bukankah seseorang itu menjadi imam untuk mengabdikan diri kepada Allah melalui pelayanan pada umat, seperti yang dijanjikannya pada saat tahbisan imam. Dan hari ini kami para imam akan memperbaharui janji itu. Sehingga setelah ini kami yakin bahwa para imam akan dekat dengan umat, setidak-tidaknya berusaha dekat. Seharusnya memang imam mau dekat dengan umat, sehati sejiwa dalam perjalanan menuju kekudusan. Maka kita bersyukur banyak juga umat yang telah dibantu oleh imam. Benar-benar. Dan banyak imam juga yang diperhatikan oleh umat. Diberi makan, bahkan diajak pesta, sampai dalam keadaan duka ditemani sampai saat sakit hingga wafat. Kita bersyukur atas persahabatan umat dengan imam menuju kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam mengikuti perutusan Roh Kudus, Yesus mendekati dan mendatangi para pendengarnya yang adalah umatnya. Yesus hadir sebagai pembawa harapan. Di antara mereka ada beberapa yang dekat dengan Yesus sebagai sahabat, yaitu mereka yang mempunyai keprihatinan yang sama dengan Yesus, yang ikut perintah dan petunjuk-petunjuk Yesus sebagai Sang Gembala. Yesus menyapa mereka sebagai sahabat, bukan hamba, seperti dalam Yohanes 15:14 dan seterusnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Yesus hadir untuk membawa harapan tahun Yubelium, tahun pembebasan. Maka para sahabatnya, umat yang dekat yang disebut dengan sahabatnya, diajak melakukan apa yang telah Yesus lakukan atau sedang lakukan pada saat itu. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Persahabatan umat dengan imam yang sehat ditandai urapan Roh Kudus untuk berjalan bersama menuju kekudusan dengan membawa tahun rahmat Tuhan menjadi pribadi yang memberi pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, saat menjelaskan pentingnya kedekatan imam dengan umat dalam perjalanan menuju kekudusan, Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa kedekatan imam dengan umat bukanlah kewajiban, bukanlah keharusan, bukanlah sesuatu yang umat harus dekat, tetapi rahmat. Kedekatan dengan umat adalah rahmat Allah yang luar biasa. Maka sayang kalau ada imam yang tidak dekat dengan umat, tidak mendapatkan rahmat yang ditawarkan oleh Tuhan. Imam tidak menikmati rahmat yang diberikan Allah kepadanya menjadi gembala umat. Saya kutip apa yang dikatakan Paus. Dalam Evangelii Gaudium, saya menekankan bahwa untuk menjadi pewarta Injil yang otentik, kita hendaknya mengembangkan cita rasa rohani untuk menjadi dekat dengan hidup umat dan untuk menemukan bahwa hal ini adalah sumber sukacita yang besar.
Maka kedekatan dengan umat memberikan kegembiraan dan sukacita. Maka saudara-saudari, saksikanlah para imamnya. Kalau kurang sukacita, dekati. Kalau tambah bete, bawa lebih banyak orang lagi, dekati lagi. Kalau belum juga, doakan saja. Perutusan, kata Paus Fransiskus, perutusan seorang imam adalah cinta yang berkobar akan Yesus, sekaligus cinta yang berkobar akan umatnya. Kita menyadari sekali lagi bahwa Dia, Yesus, ingin menggunakan kita para imam untuk semakin mendekati umat yang dikasihinya. Karena Yesus dalam pribadi imam ingin dekat dengan umatnya dan mengutus kita kepada umatnya, sehingga identitas kita tak bisa dipahami tanpa umat. Saudara-saudari yang terkasih, maka kedekatan dengan umat sekali lagi adalah rahmat. Mari para imam kita nikmati rahmat Allah untuk dekat dengan umat. Kedekatan dengan umat ditandai dengan kedekatan dalam pergulatan hidup umat. Kedekatan dengan umat diperkaya oleh kedekatan dengan Allah, dengan uskup dan sesama imamnya, yang menuntut kita untuk meniru gaya Tuhan Yesus sendiri yang dekat dengan banyak orang, yang kedekatannya ditandai dengan kelembutan dan penuh belas kasih. Kedekatan ini mendorong imam untuk menjadi gembala umat yang selalu membawa tahun rahmat kepada umat. Imam menjadi harapan bagi umat, dan umat juga bagaimana menjadi harapan bagi imam. Tanpa kedekatan dengan umat seperti itu, imam bisa jatuh, kata Paus, ke dalam profesional sakral dan klerikalisme yang hanya mau menikmati privilege, hak istimewa sebagai imam, didahulukan, diutamakan, dihormati, dihargai, tanpa mau dan mampu mewujudkan fungsi imamat dan dedikasi totalnya pada umat. Kedekatan dengan imam tertentu yang tidak sehat bisa menimbulkan batu sandungan. Bahkan bukan hanya untuk para imam, bisa juga, kata Paus, menimbulkan apa yang disebut dengan klerikalisme awam, di mana awam-awam tertentu tampil bagaikan keluarga kudus di dalam gereja yang menguasai gereja, bukan melayani gereja. Kadang-kadang lebih galak dari imamnya. Maka dalam rekoleksi persiapan pembaharuan janji yang dibimbing oleh Romo Bambang Irawan SY ini, kami diingatkan untuk kembali menjadi peziarah pengharapan, baik secara individual bagi umat maupun secara sinodal bersama dengan umat menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Para imam diajak untuk menyadari adanya kerapuhan baik dalam dirinya sendiri maupun di tengah-tengah umat. Ada kerapuhan esensial, yaitu kerapuhan yang melekat dalam dirinya sebagai hidup seorang manusia. Misalnya lupaan, ngantukan. Ada imam di ini lupa, ada ini ngantuk. Ya. Kalau yang itu, andalkanlah, kata Romo, penyelenggaraan ilahi. Ya mau apa lagi? Kodratnya sudah begitu, nasibnya begitu. Betean, susah senyum, gitu ya. Ya mau apa lagi? Lalu ada juga kerapuhan situasional, yaitu kerapuhan misalnya kemiskinan, ketidakadilan. Terhadap itu imam diajak untuk peduli, ambil bagian, berbela rasa dengan umat dan berjuang untuk mengatasinya. Ada juga kerapuhan patologis, yaitu kerapuhan yang menyengsarakan, kerapuhan yang menimbulkan dosa, kerapuhan yang menimbulkan batu sandungan. Nah, untuk ini para imam diajak meninggalkan kerapuhan ini, dan kita diajak bertobat untuk meninggalkan kerapuhan-kerapuhan yang bisa menjadi batu sandungan dan skandal di antara umat.
Semoga dengan mampu menyadari kerapuhan ini, para imam dapat berjalan bersama dengan umat sebagai pembawa harapan. Bersama dengan para imam, saudara-saudari yang terkasih, saya memohon maaf kalau ada kerapuhan kami, ada harapan umat yang belum terpenuhi, atau karena kerapuhan kami, kedekatan dengan umat yang seharusnya menjadi rahmat telah menjadi batu sandungan. Terima kasih kepada umat yang telah mendoakan dan mendukung para imam yang telah menjadi sahabat dan saudara kami semua para imam dalam membawa tahun rahmat Tuhan. Hingga mudah-mudahan gereja makin berkembang terus dan umat makin mengalami terberkati bersama dengan imamnya, dan para imam pun makin diteguhkan dalam panggilannya. Dan semoga dengan begitu Allah makin dimuliakan, umat dan imam pun makin mengalami terberkati. Mari kita sambut rahmat kedekatan imam dengan umat dengan penuh syukur. Paus Fransiskus seringkali menggambarkan kedekatan imam dengan umat sebagai gembala yang berbau domba. Kadang imam ada di belakang untuk mendorong umat maju. Kadang berada di tengah berjalan bersama-sama dengan umat untuk menyemangati umat. Kadang berjalan di depan untuk memberi teladan. Maka mari para imam jangan hanya berjalan di belakang, tapi juga berjalan di depan, memberi teladan dan contoh perjalanan menuju kekudusan sebagaimana diharapkan imam. Terima kasih atas kesetiaan imamat para imam, atas janji imamnya dan atas pelayannya. Terima kasih atas doa-doa umat pada kami. Mari para imam kita memperbaharui janji imamat kita.